Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi representasi pengetahuan. Ini representasi pengetahuan. Pada saat saya pertama kali mengajar kecerdasan buatan, buku yang saya pakai itu buku ini. Buku yang ditulis sama Bapak Sutoyo, judul bukunya Kecerdasan Buatan. Nah, ini. Kemudian, kenapa kok saya bahas ini? Karena ada yang menanyakan bahwa sistem pakar harus berbasis pengetahuan atau penulis. Nanti kalau saya salah penulisan, mau diperbaiki ya. Ini saya sambil buka juga bukunya. Karena saya mengajar pertama itu tahun 2011 2011an saya mulai ngajar di sini. Kemudian ada yang membahas tentang sistem pakar. Sebelumnya saya juga pernah mendapatkan mata kuliah waktu kuliah S1 tentang sistem pakar. Itu saya pakai bukunya saya agak lupa karena dulu waktu S1 itu saya nggak punya uang sehingga saya fotokopi. Maaf ya. Nah, ini bukunya, penulisnya seingat saya Bu Kusrini, Prof ya, sekarang jadi Prof Kusrini. Beliau ngajar di Amikom. Bentar. Nah, ini waktu saya pertama ngajar mata kuliah kecerdasan buatan 2011. Buku yang saya pakai ya ini, buku kecerdasan buatan, penulisnya Bapak Sutoyo. Nanti bisa dicek sendiri atau dibeli karena saya dulu nggak punya uang, sehingga ya saya fotokopi. Intinya saya kalau pengen bisa harus belajar gitu prinsipnya. Nah, ini gimana caranya belajar? Ya sebisa mungkin apa yang saya punya itu yang saya usahakan. Saya punyanya uang segitu untuk fotokopi cukup udah. Terus waktu kuliah S1 saya itu dapat mata kuliah, intinya dapat mata kuliah sistem pakar. Nah, ini juga sama, saya dulu fotokopi. Nah, ini nama judul bukunya. Saya kalau belajar itu nggak tahu ya, lebih suka enak langsung dari buku dari dulu. Sehingga intinya saya nggak asal ngomong gitu. Ini masih ada kelanjutannya. Menentukan, nanti bisa dicari, menentukan kepastian. Kepastian pengguna dengan metode kualitatif. Ini saya kuantifikasi pertanyaan. Akhirnya sering ngomong berbasis rule. Nah, ini ya, ada yang intinya saya orangnya nggak suka debat. Saya tidak suka debat. Intinya kalau saya belajarnya dari buku ini kayak gitu, saya memahaminya, ya udah saya mengerjakan seperti itu. Kalau memang ada cara mengerjakan lainnya ya silahkan ya. Ini cerita kenapa saya bahas tentang ini, biar sama-sama kita belajar. Silahkan dipelajari, mungkin ada sumber lainnya saya nggak tahu, tapi saya dapatnya sumbernya ini, buku yang saya punya ini gitu. Nah, di buku ini memang karena zamannya kan pada saat itu masih belum seperti ini ya teknologi. Nah, itu saya murni belajarnya memang rule. Nah, ini bukunya mungkin bisa dicari aja. Penulisnya saya tulis. Penulis itu sekarang beliau sudah profesor. Ini buku Srini.
Prof. Kusrini. Nah, ini kita cari di sini bukunya. Nah, ini. Saya S1 itu, ini ya riwayat saya S1 itu 2005 sampai 2009. Terus saya dapat mata kuliah sistem kali pokoknya semester akhir. Saya juga pernah mempelajari logika Fujii. Akhirnya di sini juga saya belajar tentang logika Fujii itu sejak S1 saya diajari. Saya tadi intinya ya, saya S1 itu 2005 sampai 2009. Terus kalau logika Fujii itu pokoknya sistem pakar, logika Fujii itu semester akhir, sehingga logika Fujii saya itu buku yang saya pakai, maaf ya, saya judul buku kalau buku logika Fujii itu ada di sini. Bentar. Nah, ini sudah mulai punya uang karena ini belinya waktu S2. Tapi saya pernah dikasih tahu sama dosen saya dulu waktu S1 ya, itu ada ini bukunya, judulnya Aplikasi Logika Fujii untuk pendukung keputusan. Nah, ini bukunya kalau mau ngecek. Ini tapi saya belinya itu di tahun sudah S2 waktu beli bukunya. Karena saya bukan fotokopi, ini beli ini. Karena murni waktu S2 itu sudah mulai ada uang sedikit demi sedikit. Ini buku, maaf tadi belum sempat saya copy. Ini bukunya. Ini beli saya karena waktu itu S2 juga saya diajari ini. S1, S2 diajari. Pokoknya saya diajari ini. Nah, kembali lagi ke representasi pengetahuan. Pada saat saya ngajar, itu kan beda jauh ya. Dulu saya diajarinya sistem pakar, logika Fujii. Terus pada saat pada saat S1 ngajar saya, itu saya akhirnya baca walaupun saya tidak semua bisa. Enggak, intinya saya membaca bahwa representasi, saya kembali lagi ke materi ini, itu ada di halaman, ini penulisnya Bapak Sutoyo, ini ada di halaman 123 bahwa sebentar, 123, ini buku saya fotokopian kalau ini. Bahwa representasinya, cara merepresentasikan itu kan kita menyesuaikan ya. Penjelasan apa itu representasi, cara menyajikan pengetahuan yang diperoleh, ini penjelasannya ya, diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk menguji, maaf ini kurang spasi, untuk menguji kebenaran penalaran, reasoning ya, penalarannya, benar, dah nulisnya. Ini penjelasan tentang representasi pengetahuan. Nah, kalau kita mendefinisikan bahwa pengetahuan setiap orang, pengetahuan manusia itu kan
sangat-sangat banyak. Nah, gimana caranya agar kita bisa, intinya ya ini tadi, mencari relasi, mencari pengujian kebenarannya gimana. Nah, biasanya pengujian kan butuh disimbolkan. Nah, itu loh maksudnya, butuh disimbolkan. Makanya di sini butuh disajikan. Nah, caranya gimana? Karena kita ngomongnya ke komputer. Nah, komputer itu kan enggak semuanya langsung bisa dari ini ditransfer. Nah, itu kan tidak semuanya ya. Tidak semuanya, sehingga yang paling dasar biasanya kalau tanpa komputer itu kan biasanya dengan membuat suatu logika. Nah, ini dengan membuat logika. Di sini juga disampaikan representasi logika. Logika itu pernah diajarkan waktu sekolah SMA ya. Kalau dulu ambil jurusan IPA, ya diajarkan logika proposisi. Saya masih ingat di matematika. Maaf. Proposisi. Kalau saya ada yang salah mohon diperbaiki aja. Ininya seingat saya di SMA diajari logika proposisi, itu diajari tentang N, ini operatornya. Operator logika itu tentang N. Oh, yang paling dasar dulu, not itu tidak, and, or, nah ini dan sebagainya, masih banyak. Tapi yang paling dasar itu ada lain-lainnya. Ya. Terus kalau kita membahas sekarang dasarnya itu di logika proposisi. Nah, selanjutnya kalau kita di pemrograman logika itu ada beberapa mata kuliah yang kadang kita ngajari bahasa pemrograman, ada prolog, ada bahasa, saya bahas di bawahnya aja, ada bahasa pemrograman prolog. Kalau mungkin ada yang belajar ini ya tahu sendiri istilahnya ada, nanti kita akan membahas terkait, kalau kita nyebutnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK, ada apa ya, SPOK itu subjek, predikat, objek. Nah, sama di dalam bahasa prolog juga seperti itu yang pernah belajar prolog. Saya juga hanya pernah belajar sekilas, enggak mendetail mendalam gitu, enggak, sehingga intinya saya pernah belajar seperti itu. Nah, terus sekarang ke arah lainnya, selain ke dalam bentuk logika, kita akan belajar tentang jaringan. Nah, ini ke komputer itu ada jaringan. Nah, jaringan kalau berhubungan dengan pengetahuan itu di sini biasanya nyebutnya adalah, ada yang istilahnya itu pakai tree. Mungkin beberapa mahasiswa yang jurusannya matematika, ada juga yang belajar tentang grab. Nah, di kami orang informatika juga belajar grab. Itu ada di mata kuliah matematika diskrit, saya masih ingat. Itu ada matematika. Ya. Terus apa lagi ya? Seingat saya itu. Pokoknya saya yang berhubungan dengan matematika kayak gitu itu gampang mengingat karena memang saya suka gitu. Jadi kalau kita ke arahnya pengetahuan itu nggak harus saklek berbasis rule, enggak. Di sini disampaikan bahwa nanti ada istilah jaringan di sini itu ada jaringan semantik, yang saya maksud semantik. Nah, kalau kita ke arah, mungkin orang di saya ada diajari tree, graph kayak gitu ya. Jadi nanti ya modelnya ya kayak gitu. Pokoknya tahu mana subjeknya, apa yang dikerjakan gitu. Pokoknya berbasisnya adalah ini berbasis, pokoknya yang berhubungan kayak gini berbasis, saya taruh di sini aja. Nah, ini berbasis SPO. SPO itu pokoknya subjek, predikat, objek. Jadi intinya itu apa ya? Siapa mengerjakan apa? Nah, kayak gini, gitu maksudnya. Intinya gitu. Di jaringan semantik, tree juga sama. Modelnya kayak gitu yang di sini. Kalau kita belajarnya
dari ini. Terus ada lagi berbasis ini ya. Ini pokoknya cara menyajikannya itu, ini saya hapus istilah komputer atau enggak, intinya kayak gitu cara menyajikannya. Dan itu kalau saya contohkan di informatika ya memang diajari jaringan. Terus dasarnya belajar pertama itu enggak langsung ke jaringan, enggak, dulu diajarinya ya ada tri, apa bedanya tri sama grep, nah, kayak gitu. Makanya kadang kita matematikanya harus paham dulu kalau kita memang jurusannya informatika. Terus saya lanjut, berikutnya disajikan dalam bentuk frame. Frame nama lainnya adalah bingkai. Bingkai ini kalau kita bahas sama saja dalam bentuk tabel kalau kita ke arah komputer ya. Jadi kalau di komputer itu ada tabel. Nah, di sini juga disebutkan frame itu contohnya apa, nanti ada value-nya apa, ada di sini nyebutnya itu subslot. Subslot itu kayak kita nyebutnya atribut. Nah, gitu. Ya sama, hampir sama. Ya, ada intinya kalau kita nyebutnya di komputer kayak gitu, ada tabel. Terus yang sering itu kalau kita orang komputer ya ini dalam bentuk naskah atau skrip atau naskah. Berarti kalau kita ya algoritma atau code, atau saya sebutnya adalah pseudocode. Ya, pseudocode. Kalau saya salah nulis mohon diperbaiki, mohon maaf. Terus satunya lagi adalah aturan produksi yang sering kita sebutnya kalau kita ke program namanya rule, kalau ke dalam program. Nah, gini ceritanya. Sehingga kalau ada yang debat masalah sistem pakar itu harus ada penulisnya, ada inferensinya. Nah, mari kita bahas apa itu inferensi. Saya pindah slide. Nah, ini tadi. Nah, inferensi. Ya, di sini juga disampaikan inferensi apa di bukunya Bapak Sutoyo. Ini juga ada bahas tentang sistem pakar, sehingga waktu saya ngajar tuh, ini bukunya lengkap ini wis. Enak, di dalamnya ya ada logika Fuji, sudah ada sistem pakar. Wah, enggak perlu beli banyak dulu saya. Dan akhirnya jadi tahu maksudnya kenapa kok sistem pakar itu harus ada pakarnya, ya butuh itu tadi pengetahuannya. Nah, cara merepresentasikan pengetahuannya itu ini kalau di bukunya Bapak Sutoyo. Jadi jangan saklek harus ada ini apa rule-nya, berbasis rule dan sebagainya. Nah, ini ceritanya dari sini. Nah, terus inferensi itu apa? Saya bukakan kalau di sini sistem pakar di bukunya Bapak Sutoyo itu di halaman 159. Nah, di sini ada bahas inferensi itu apa? Di halaman 164 ya. Inferensi itu apa? Sebuah prosedur atau program, nah ya, yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran. Kembali lagi toh tadi bahwa ini representasi pengetahuan adalah cara menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Loh kan? Intinya inferensi itu ya suatu program
yang bisa dipakai untuk bernalar. Nah, cara menalarkannya bagaimana? Berarti kan ada suatu perintah. Nah, perintahnya itu sumbernya dari pakar, ya, sumbernya dari pakar. Nah, cara merepresentasikan gimana? No, ini banyak cara. Salah satunya kalau di sini boleh berbasis, makanya di sini nyebutnya gini, mesin inferensi. Tugas ini ya, saya lanjut. Tugas mesin inferensi adalah mengambil kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan. Enggak ada istilah rule, enggak ada langsung rule gitu, enggak ada, tapi basis pengetahuan yang dimiliki. Sehingga bisa digarisbawahi bahwa basis pengetahuan seseorang atau keahlian dari seorang pakar itu banyak sekali dan bisa direpresentasikan dalam bentuk. Nah, saya kembalikan lagi ke sini nih tadi. Ini. Selanjutnya, kalau ada yang berdebat masalah harus ada rule dan sebagainya. Halo, di sini tidak ada tulisan langsung rule, tapi berdasarkan basis pengetahuan. Kemudian salah satunya contohnya apa? Boleh menggunakan contohnya. Nah, aturan produksi itu bahasa Indonesianya, atau di sini sebutannya rule. Selesai. Dah, dari situ silakan dipelajari lebih lanjut tentang sistem pakar, representasi pengetahuan, dan kalau kita arahnya orang komputer, ya paham, oh ya, frame itu sama aja dengan tabel. Jadi, kalau kita punya suatu penelitian, oh saya nulisnya sistem pakar apa, bla 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 bla, tapi kok datanya berupa tabel, bukan rule, it's okay, enggak apa sih. Kenapa? Karena di sini cara merepresentasikan pengetahuan itu bisa seperti ini. Ya, dari sini bisa digarisbawahi bahwa mau datanya dibuat dalam bentuk tabel, mau datanya dibuat dalam bentuk rule, itu bisa saja. Mau dibuat dalam bentuk tree atau graph juga bisa saja. Ya, demikian. Sebelumnya saya nggak ingin sok pintar atau menggurui, enggak. Ya, intinya saya berbagi apa yang pernah saya baca dan saya praktekkan bahwa oh iya, data dalam bentuk apapun itu yang penting bisa direpresentasikan ke ujian benarannya, apa tadi istilahnya itu, intinya dapat diuji kebenarannya, berarti itu boleh. Ada dari pakar yang nyebutnya ini bla 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 bla, kemudian kita representasikan dalam bentuk apa dan kita bisa uji kebenarannya, intinya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.